Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ketemu lagi di video yang berikutnya nih. Masih dalam proses pembahasan mengenai model pembelajaran problem based learning ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sintaks yang ketiga ya. Sedangkan di video-video berikutnya sebelumnya kita sudah bahas sintaks 1 dan sintaks 2. Sekilas bicara mengenai sintaks 3 berarti kita bicara tentang bagaimana caranya guru membimbing penyelidikan dalam mencoba mengkaji supaya siswa mencoba mengaji masalah supaya siswa bisa menemukan alternatif-alternatif solusi. Ya, itu pada sintaks yang ketiga bicara tentang membimbing penyelidikan. Dan yang sekarang di video yang kali ini kita akan membahas mengenai sintaks yang keempat. Apa yang menjadi sintaks keempat dari problem based learning? Sintaks keempat dari problem based learning adalah tentang menyajikan hasil karya dari peserta didik ya. Ini sintaks keempatnya, menyajikan hasil karya. Oke. Apa yang disajikan? Hasil karya peserta didik yang berupa alternatif-alternatif solusi yang sudah dicari, yang sudah disusun, yang sudah dirumuskan oleh peserta didik, dibantu oleh pengajarnya, dibantu oleh gurunya di sintaks yang ketiga, sintaks membimbing penyelidikan. Sehingga di sintaks yang keempat hasil karya ini disajikan. Bagaimana cara menyajikannya? Yang paling simple bicaranya adalah tentang mempresentasikan apa yang menjadi hasil karya. Kemarin di video saya yang bicara tentang ocean literacy, yang disajikan dari masing-masing kelompok, karena memang masing-masing kelompok punya permasalahan yang berbeda, sehingga masing-masing kelompok menyajikan hasil karya yang berbeda. Ada 3 kelompok yang saya libatkan di proses pembelajaran tentang ocean literacy. Ada bicara mengenai bagaimana sampah bisa melanglang buana ke berbagai belahan bumi, yaitu bicara mengenai kelompok 1. Lalu yang kelompok 2-nya bicara tentang fitur, ini kaitannya dengan prinsip yang pertama dari ocean literacy, berbagai ekosistem yang ada di laut. Dan yang ketiga tentang bagaimana caranya supaya sampah itu tidak sampai masuk ke laut. Oke, gimana masing-masing kelompok? Sudah dikirim ke WA Group supaya bisa diakses? Langsung siap presentasi ya? Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 di WA Group. Oke, ada. Nah, wih, bagus banget ini. Gimana nih caranya nih? Nah, nih. Siapa yang mempresentasikan? Silakan. Oke. Dari manakah sampah di laut berasal? Dari itu tuh material-material seperti alih fungsi, buangan sampah dan laut itu akan terbawa ke muara. Ya, sampai ke laut. Dan Indonesia itu sebelah kanan, bagian bawah sedikit. Oke, ini ya, Indonesia di sini ya. Oke. Gimana dengan arus laut? Nah, sampah-sampah yang sudah ke laut itu, mereka akan terbawa oleh arus laut. Oke, ini menjawab kenapa kemudian tadi ada beberapa sampah Indonesia yang sampai ke Jepang, sampai ke pantai Filipina, sampai ke pantai Thailand, ataupun bahkan sampai ke Afrika. Bahwa ada arus laut yang membawa serta si sampah-sampah yang sudah masuk ke lautan tersebut ini muter sampai jalan-jalan sampai kemana-mana. Lanjut, sekarang kelompok 2. Betul ini? Ya. Oke, wih luar biasa. Apa ini? Oke, Mas Ahmad, monggo. Izin untuk mempresentasikan hasil dari kelompok 2, Pak. Kami mengidentifikasi dulu ekosistem apa saja yang ada di laut begitu, Pak. Ini ya, ada 5 ini ya. Oke. Coral reef, kemudian ekosistem mangrove, ekosistem lamun, ekosistem pantai pasir, dan ekosistem pantai karang begitu, Pak. Kemudian kami membuat gambar atau ilustrasi ketika ekosistem itu dalam kondisi normal sebelum ada sampah. Yang masih baik ya. Ya, masih baik. Kemudian ketika ekosistem itu sudah tercemar atau ketika sudah terkontaminasi oleh sampah. Kemudian yang kedua itu ada ekosistem mangrove, Pak. Yang selanjutnya ada ekosistem lamun, Pak. Dan yang terakhir itu ada ekosistem pantai karang. Ini ya, ya. Sama, hampir sama seperti koral berarti ya. Iya, Pak. Sip, oke, terima kasih. Lalu yang terakhir, bicara kelompok 3. Ya, Pak. Ya, boleh.
Dari kelompok kami tadi sudah berdiskusi, kemudian sekiranya ada beberapa teknologi, tapi kami mencantumkan dua. Yang pertama yang tadi Trexboom. Bentuknya seperti saringan, jadi itu ada pipa PVC-nya yang berguna untuk membuat si saringan itu tetap mengambang. Yang nanti fungsinya adalah mencegah sampah-sampah plastik untuk lewat. Terus selanjutnya di bawahnya itu ada kapal. Yang tadi kapal penyapu, oke, sea cleaners. Itu dari hasil diskusi kelompok kami tentang lokalisasi sampah. Sehingga kemudian yang disajikan dari masing-masing kelompok juga berbeda. Nah, Bapak Ibu guru juga bisa seperti itu, artinya bahasan di sintaks yang kedua bicara mengenai mengorganisasikan peserta didik bisa menjadi beberapa kelompok yang kemudian punya permasalahan yang berbeda, sehingga nanti kelompok satu dengan kelompok yang lain bisa saling berdiskusi satu dengan yang lainnya. Ya, nah kajian mengenai presentasi di sini nanti hasil presentasinya itu akan dievaluasi di sintaks berikutnya, yaitu sintaks kelima. Ya, nanti kita akan bahas di sintaks kelima. Di bagian nomor 4, di bagian tentang sintaks keempat, menyajikan hasil karya, siswa diperbolehkan untuk menyajikan, untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kalau di pembelajaran saya tentang ocean literacy, saya meminta siswa untuk menyusun sebuah poster, di mana poster itu dikirimkan melalui grup WhatsApp miliknya kelas, yang kemudian saya akses di laptop yang sudah tersedia yang terhubung ke layar LCD, layar DLP. Lalu kemudian itu yang disajikan, dibawakan, dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu guru monggo boleh saja dengan cara yang sama, misalkan si siswanya menggunakan poster untuk menyajikan, atau siswanya membuat PowerPoint, misalkan slide PowerPoint misalkan, itu juga boleh. Asalkan memang ada alat bantu yang digunakan untuk komunikasi dari solusi-solusi yang didapatkan, yang sudah dirumuskan oleh peserta didiknya, oleh siswanya. Harapannya semua solusi ini fokus untuk menyelesaikan masalah yang dikaji dalam proses pembelajaran. Kira-kira begitu. Nah, nanti ini hasil dari berbagai macam solusi yang ada di sintaks keempat itu akan menjadi modal di sintaks berikutnya, yaitu sintaks kelima. Bagaimana nanti dibawakan sintaks kelima, kita bahas di video berikutnya. Oke, jika memang Bapak Ibu ada pertanyaan, rekan-rekan pengajar ada pertanyaan, jika ingin diskusi lebih jauh, boleh tulis komentar di kolom komentar di video ini ya. Nanti kita akan diskusi. Kalau memang mau private, boleh pakai private message. Nanti kita akan diskusi lebih detail di sana. Terima kasih. Itu sintaks keempat, bicara tentang menyajikan hasil karya. Oke, dari saya itu terima kasih. Kita akan jumpa lagi di sintaks yang kelima di video berikutnya, kita akan bahas. Oke? Sip.